Dilema pinjaman online di 360 kredit. Harapan restrukturisasi berujung beban lebih berat. Halo teman-teman subscribers dan para viewers Maro Channel, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas curhatan dari seorang ibu rumah tangga yang terlilit hutang pinjol di 360 kredit. Dan ibu ini mencoba untuk mencari solusi dengan mengajukan restrukturisasi pembiayaan atau pembayarannya melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) agar bisa mendapatkan keringanan. Namun bukan keringanan yang didapatkan oleh ibu ini, justru ibu ini semakin ditekan. Bukan solusi yang mereka berikan, justru mereka malah memberikan permasalahan yang baru. Mungkin ibu ini tidak pernah atau belum pernah melihat konten-konten yang selalu kami upload untuk mengedukasi nasabah yang galbay. Sehingga ibu ini berani atau mau untuk mencoba bernegosiasi dengan pihak pinjolnya. Seandainya ibu ini sudah menonton video-video saya dan teman-teman edukator galbay lainnya, maka saya yakin ibu ini tidak akan mau mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka. Karena bernegosiasi dengan pinjol, memberikan kesempatan kepada pinjol atau memohon kepada pinjol itu bukan membuat kita mendapatkan suatu solusi untuk masalah kita. Jangankan untuk dikasih kesempatan untuk menekan kita, sedangkan kita tidak kasih kesempatan saja, mereka akan berusaha untuk menekan kita. Ini kita datang sendiri kepada mereka, lalu berusaha untuk menyampaikan maksud kita, artinya kita meletakkan diri kita lebih rendah dari mereka, maka mereka jangankan untuk menginjak Anda pun bisa dikoyak oleh mereka. Jadi jangan menambah beban sendiri dengan mencoba untuk bernegosiasi ke pinjol. Keluhan atau kekesalan ibu ini disampaikan atau dimuat di salah satu media, yaitu media konsumen. Mari kita simak keluhan ibu ini supaya kita lihat apakah pinjol itu benar-benar mau membantu nasabahnya atau malah berusaha untuk menekan nasabahnya yang meminta bantuan kepadanya. Saya mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman di aplikasi pinjol 360 kredit. Karena kondisi keuangan saya saat ini sedang tidak stabil. Salah satu tantangan terbesar adalah besarnya jumlah yang harus saya lunasi dalam waktu singkat tanpa adanya opsi pembayaran secara cicilan. Di sini ibu ini tidak diberikan untuk membayar secara cicilan. Artinya tidak diberikan keringanan atau tenggang waktu. Jadi pinjaman harus dilunasi dalam waktu singkat. Sementara pinjamannya besar dan keadaan ekonomi ibu ini sekarang sedang tidak stabil. Tapi 360 kredit mengharuskan ibu ini segera melunasinya secara keseluruhan dan dalam sekali bayar atau dalam waktu 1 bulan. Kita lihat, sungguh sangat memberatkan dan mencekik. Tidak ada solusi daripada 360 kredit ini atau tidak ada kemurahan hati untuk para konsumen. Kelihatan sekali mereka ini jiwa lintah daratnya itu. Kita lanjut. Saya telah berusaha mencari solusi dengan mengajukan restrukturisasi pembayaran melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ini saya tidak tahu apa gunanya dan apa fungsinya. Sepertinya mereka ini benar-benar tidak berfungsi. Jadi, ibu ini mencoba bernegosiasi melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) agar mendapatkan keringanan. Namun keputusan yang diberikan oleh 360 kredit justru mengharuskan saya melunasi seluruh jumlah pinjaman saya dalam 1 kali pembayaran. Wah, sungguh luar biasa. Tentu hal ini sangat memberatkan bagi saya dalam situasi saat ini. Kita sama-sama tahu kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini, bahkan seluruh dunia, sangat memprihatinkan. Ibu ini mencoba mengajukan restrukturisasi lewat AFPI. Namun, bukan bantuan yang didapat ibu ini, bukan pertolongan, namun justru 360 kreditnya malah memaksa ibu ini untuk segera melunasi dalam waktu 1 kali pembayaran. Hebat, AFPI-nya tidak berfungsi ternyata. Dan 360 kreditnya bisa berbuat sesuka-suka mereka. Mereka ini sekongkol sebenarnya, satu tujuan. Seolah-olah mereka ini hadir untuk memberikan bantuan, padahal sebenarnya mereka ini mau menjebak nasabah. Ini terbukti dalam hal ini. Mereka ini bukannya malah menolong nasabahnya, bukan mempermudah nasabahnya, tidak memberikan jalan keluar kepada nasabahnya. Mereka ini bukannya nolong nasabah, mereka ini malah menodong nasabahnya.
Kita lanjut. Saya berharap pihak 360 Kredi dapat memahami kondisi keuangan saya dan memberikan solusi yang lebih fleksibel. Namun, keesokan harinya, saya menerima pesan WhatsApp dari pihak 360 Kredi yang menginformasikan bahwa saya tetap harus membayar bunga dan pokok sebesar 22 juta dalam waktu 1 bulan. Hebat ya, dari mana dapat duit dalam waktu 1 bulan 22 juta harus dilunaskan. Malah dicekik ya. Sungguh keterlaluan 360 Kredi. Dan semua pinjol seperti ini, Anda perlu ketahui itu. Makanya saya selalu katakan, supaya ketika kalian gagal bayar atau ketika kalian sudah mulai macet bayarnya, jangan mencoba untuk mencari solusi kepada pinjolnya. Jangan. Justru pinjolnya akan menginjak dan memijak kalian. Justru pinjolnya akan mencekik kalian sebisa-bisanya supaya kalian segera mati. Itulah tujuan para pinjol ini. Sungguh sangat kejam ini. Saya melihat dalam hal ini, ibu ini tidak dapat solusi. Malah ibu ini ditekan habis-habisan oleh pinjolnya. Inilah kenapa kami para konten kreator Galbay selalu menyarankan untuk tidak pernah merespon semua bentuk penagihan ketika Anda sudah mulai macet bayar pinjolnya, ketika sudah mulai berat bayar pinjolnya dan berniat untuk Galbay. Karena tidak solusi yang Anda dapatkan, justru Anda akan ditekan habis-habisan kalau Anda menunjukkan rasa takut kepada mereka. Apalagi Anda mencoba bernegosiasi dengan mereka, habislah Anda mereka tekan. Jangankan itu, mencoba merespon chatnya saja, jangan. Ini malah mencoba untuk bernegosiasi. Artinya bernegosiasi Anda menyerahkan permasalahan ini kepada mereka dan mereka berusaha untuk menekan Anda sehabis-habisnya supaya Anda bayar. Dan mereka tidak akan pernah mau tahu alasan Anda, kondisi keuangan Anda, keadaan Anda, pikiran Anda, kehidupan Anda, mereka tidak akan pernah tahu. Karena yang ada di otak mereka itu hanyalah duit, 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 target, target, target. Itulah yang ada di otak mereka. Sebenarnya kekejaman para pinjol ini sudah melebihi daripada company. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah secepatnya membubarkan atau menutup pinjol-pinjol ini. Karena sudah sangat meresahkan banyak masyarakat Indonesia. Sampai berapa banyak lagi korban jiwa, sampai berapa banyak lagi rumah tangga yang hancur, berapa banyak lagi jiwa-jiwa yang kehilangan kewarasan hanya karena perbuatan mereka ini. Jadi sudah seharusnya bulan Mei ini nanti kita berharap dengan adanya kasus kartel ini, mudah-mudahan pinjol-pinjol seperti ini segera ditutup. Ditutup habis. Jangan lagi ada yang berkeliaran di Indonesia ini. Kita lanjut. Setelah mendapat balasan tadi, ibu ini mengatakan bahwa saya langsung merasa bingung dan tertekan. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Siapa yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Tentu orang-orang yang punya usaha yang mapan, punya kedudukan yang sangat tinggi di suatu perusahaan. Kalau ibu ini usahanya mapan atau kedudukannya tinggi di suatu perusahaan dengan gaji besar, ngapain dia minjol? Apalagi dengan penghasilan bulanan saya yang tidak mencapai jumlah tersebut. Saya mencoba memohon keringanan dan mengajukan negosiasi agar pembayaran bisa dicicil dengan tenor yang lebih panjang. Sehingga saya tetap bisa melunasi kewajiban saya tanpa semakin terbebani. Namun pihak 360 Kredi menegaskan bahwa jika saya tidak bisa membayar sesuai ketentuan mereka, maka restrukturisasi dianggap gagal dan saya harus membayar sesuai dengan jumlah yang tertera di aplikasi tanpa opsi cicilan. Sungguh kejam ya. Saya sudah mencoba berkomunikasi dan menjelaskan kondisi finansial saya, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang fleksibel. Saya sudah katakan, mereka itu tidak akan peduli dengan kondisi, situasi, dan keadaan ekonomi Anda. Mau Anda hancur, mau Anda jual aset, mau Anda pinjam ke keluarga kemana, mau Anda jual ginjal sekalipun mereka tidak peduli. Makanya kita selalu katakan jangan coba-coba untuk bernego dengan pinjol ketika Anda sedang dalam keadaan macet. Jangankan untuk bernego, merespon chat mereka saja ketika Anda ditagih lewat chat, itu akan membuat Anda jadi bulan-bulanan mereka. Apalagi yang seperti ini Anda datang ke pinjol. Jadi kepada teman-teman semuanya, harap Anda ingat ini, bahwa edukasi yang kami sampaikan selama ini, itu benar 100%. Jangan pernah memberikan ruang atau kesempatan kepada debt collector untuk berkomunikasi dengan Anda supaya Anda jangan ditekan habis-habisan. Apalagi bernego seperti yang dilakukan ibu ini, jangan.
Karena kalau Anda menunjukkan diri Anda lemah, Anda akan ditekan habis oleh mereka. Dan jangan Anda takut untuk tidak merespon. Jangan Anda takut untuk gagal bayar. Kenapa? Karena ketika Anda tidak merespon dan Anda gagal bayar, maka tidak akan ada masalah yang Anda hadapi. Risiko tertinggi dari gagal bayar itu hanyalah ditagih oleh debt collector dan masuk selik OJK. Ancaman-ancaman yang mereka sampaikan ketika Anda gagal bayar, mereka mengatakan bahwa mereka akan melaporkan Anda ke polisi, bahwa RT RW segala macam, mereka akan mengkasuskan Anda dan segala macam. Tidak ada. Sampai saat ini, sudah dari tahun 2016 atau 2015 pinjol ini ada di Indonesia dan sudah ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan yang gagal bayar, satu pun tidak pernah dari mereka itu yang bisa dikasuskan. Itu yang perlu Anda tahu. Jadi semua cetan, semua teroran dan ancaman para debt collector pinjol yang mereka sampaikan itu adalah hoax semua. Tidak ada yang pernah terjadi. Jadi Anda tidak usah pikirkan. Kalau sudah mulai macet bayarnya, sudah mulai susah untuk bayarnya, lebih bagus Anda sekarang langsung galbay saja. Jangan Anda perpanjang. Kita lanjut bacanya. Saya benar-benar tidak tahu harus mencari uang dari mana. Saya memiliki tanggung jawab lain termasuk pinjaman di tempat lain yang juga harus saya lunasi. Saya tidak berniat lari dari kewajiban. Saya hanya meminta bantuan agar bisa membayar dengan cara yang lebih realistis dan manusiawi. Namun pihak 360 Kredit tidak memberi saya ruang untuk bernegosiasi. Tidak usah tanyakan Bu, masalah manusiawi kepada mereka. Tidak usah tanyakan hal-hal realistis kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada di otak mereka yang seperti itu. Kita lanjut bacanya. Saya berharap dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik. Baik melalui negosiasi ulang dengan pihak 360 Kredit maupun alternatif lain yang memungkinkan saya melunasi kewajiban ini tanpa menambahkan tekanan finansial yang berlebihan. Kepada Ibu nasabah, hal seperti ini tidak akan Anda dapatkan. Dan kepada kalian semua yang gagal bayar di pinjol manapun, rata-rata pinjol itu seperti ini semua. Jadi jangan pernah harapkan untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi daripada mereka. Karena sebenarnya mereka ini tidak ada lagi rasa manusiawinya, tidak ada lagi rasa empati mereka ini. Kalau ada mereka rasa empati, tidak akan ada orang yang bunuh diri karena pinjol. Tidak akan ada orang yang stres karena pinjol kalau mereka ada rasa empati. Buktinya sudah berapa banyak korban jiwa. Tidak pernah sampai sekarang mereka berubah. Dan justru pihak OJK atau AFVE pun tidak pernah melakukan sesuatu hal yang berusaha untuk mencegah ini, untuk mengatasi ini. Buktinya ini berulang terus dan berulang terus. Yang saya katakan ini adalah fakta. Coba kita lihat tanggapan dari pinjolnya sendiri. Ditulis di sini kepada yang terhormat Ibu Ingrid. Ya, Ibu ini, nasabah ini namanya Ibu Ingrid dari Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih atas kepercayaan Ibu dan telah menjadi nasabah dari 360 Kredit. Manis juga balasannya ya, seolah-olah mereka ini manusiawi lah ya. Melalui pengaduan yang Ibu Ingrid muat dalam website media konsumen pada tanggal 13 Maret 2025 dengan judul Dilema Pinjaman Online di 360 Kredit, Harapan Restrukturisasi Berujung Beban Lebih Berat. Kami menghargai keterbukaan dan niat baik dari Ibu Ingrid dalam menyelesaikan pinjaman dari 360 Kredit secara bertanggung jawab. Kami memahami harapan Ibu atas restrukturisasi dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang belum sesuai dengan harapan Ibu Ingrid. Kami berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Komitmennya di mana? Apa yang sudah kalian lakukan selama ini untuk nasabah? Komitmen yang mana? Sudah berapa puluh ribu nasabah kalian yang menderita. Sebelumnya 360 Kredit telah menghubungi Ibu Ingrid dan mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia secara kooperatif membuka pintu komunikasi dengan 36 Kredit. Manis sekali ya, seolah-olah ini mereka ini manusiawi lah. Bukan hanya manusiawi, bahkan mereka ini ya berbudilah seperti itu kepada nasabah. Kalau di media sosial ya begitulah, ya kan? Proses komunikasi telah berjalan dengan sangat baik dan telah menemukan kesepakatan. Dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dialami oleh Ibu Ingrid telah terselesaikan. Kesepakatan yang bagaimana? Terselesaikan bagaimana? Saya tanda tanya, jangan-jangan waktu kalian menghubungi Ibu Ingrid, kalian berusaha untuk menekannya. Kita tidak tahu. Tapi pada fakta dan kenyataannya yang terjadi selama ini, apa yang diperbuat oleh para pinjol kepada nasabah-nasabah yang menunggak, itu pantas dan layak untuk diduga hal seperti itu terjadi. Jadi jangan berbicara sesuatu hal yang tidak jelas.
Kalau memang Anda mau menunjukkan bahwa 360 kredit itu adalah pinjol yang baik, Anda harusnya mencantumkan di sini komitmen apa yang telah Anda berikan kepada Ibu Ingrid dan tanggung jawab bagaimana yang telah Anda berikan dalam melindungi konsumen Anda, seperti kata Anda di sini bahwa Anda berkomitmen dalam pelayanan yang bertanggung jawab sekaligus dalam perlindungan konsumen. Konsumen mana yang pernah Anda lindungi? Tidak pernah ada sesuatu hal yang baik sedikit pun dari pinjol yang saya dengar. Mohon maaf, memang saya tidak pernah mendengarnya atau saya salah dengar. Tapi sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, tidak ada sesuatu hal yang baik apapun yang saya dengar dari pinjol selain memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat mencekik, dengan denda-denda yang sangat mematikan. Hanya itu yang saya tahu. Jadi kepada teman-temanku semuanya yang galbay, dari edukasi-edukasi yang kami sampaikan selama ini, itu cukuplah membuktikan bagi kalian untuk segera galbay supaya pinjol-pinjol ini tutup. Pinjol-pinjol yang tidak manusiawi seperti ini sudah seharusnya segera dibumi hanguskan dari Indonesia ini. Dan juga kalian galbay supaya jangan banyak lagi korban-korban yang menjadi korban pinjol ini. Karena pinjol ini sudah terlalu banyak korbannya di Indonesia ini. Saya rasa pinjol ini bukan mencoba untuk membantu perputaran ekonomi di Indonesia ini. Justru mereka ini membuat keterpurukan di mana-mana, terutama di kalangan masyarakat bawah. Sudah banyak yang menderita, hanya saja ini belum mencuat ke depan. Nanti suatu saat ini pasti akan mencuat ke depan dan akan menjadi suatu masalah perputaran ekonomi di Indonesia ini. Kita bayangkan saja, dalam keadaan yang seperti ini, negara ini saat ini, keadaan ekonomi yang sangat susah, tetapi keadaan ini diperburuk oleh mereka ini dengan cara meminjamkan duit yang bunganya sangat mencekik. Itu bukan membantu masyarakat, tapi itu justru akan mempersulit masyarakat dan membuat masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih miskin lagi. Apakah menurut kalian keadaan ekonomi ini akan membaik ke depannya jika pinjol-pinjol ini tetap dibiarkan di negara ini beroperasi? Menurut saya tidak. Justru keruntuhan itu biasanya terjadi dari bawah. Ibarat pondasi rumah, ibarat bangunan rumah, jika pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu lama-lama akan runtuh dan rubuh, hancur. Seperti itulah, di negara ini pondasinya itu adalah rakyat yang kalangan menengah ke bawah. Kalau kalangan menengah ke bawah ini hancur, mereka ini ekonominya habis, ekonominya tidak bisa berputar, bagaimana dengan yang di atas? Bagaimana dengan mereka para pengusaha? Maka semakin banyaklah perusahaan-perusahaan yang tutup nanti di negara ini, usaha-usaha yang bangkrut, pekerja-pekerja akan banyak kena pecat jika hal ini terjadi. Tidak bisa tidak. Sedikit banyaknya hal-hal ini akan berpengaruh kepada perekonomian di negara ini. Jadi kepada para pemerintah, pemangku jabatan, dan juga mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi ini semua, kita berharap ke depannya Anda berlaku bijaklah untuk melihat ke masa depan nanti. Jangan sampai setelah ini terjadi dulu, menjadi masalah besar dulu di masa depan, barulah Anda bertindak, tidak ada gunanya lagi. Jadi kepada teman-temanku yang sedang galbay pada saat ini, saya berharap Anda paham apa yang kami sampaikan selama ini sebagai edukator galbay. Anda mengerti posisi Anda di mana dan posisi debt collector atau pinjolnya juga di mana. Jadi jangan pernah mencoba untuk memberikan kesempatan atau ruang kepada mereka, apalagi untuk bernegosiasi supaya Anda jangan ditekan habis oleh mereka. Oke, semoga materi ini berguna bagi kalian teman-teman yang sedang galbay. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.